Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Revalvia di channel Revalvia Official. Baik, kali ini saya bersama teman saya ada Mas Sugeng Widodo. Apa kabar Mas? Baik. Baik ya. Nggak kedinginan kan? Dan Oke. Di konten kali ini saya ditemani dengan teman saya Mas Sugeng akan membahas sedikit cerita yang sedang viral atau bisa jadi memang hal yang sedang viral ya Mas. ya, Apalagi kalau bukan KKN di Desa Desa Penari. Penari. Oke, membahas tentang KKN di Desa Penari ini, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada para pemain dan semua tim yang dalam tim produksi ya, karena udah tembus 7 juta lebih penonton dan jadi film terlaris sepanjang masa. Luar biasa banget dong. Udah nonton? udah tuh. Udah dong. Aku juga udah 2 kali guys. Gimana menurut Mas Sugeng filmnya? Mistisnya terus dapat ngasih. Iya. Untuk pengambilan lokasi videonya juga ya, Iya. sesuai dengan imajinasi para pembaca sebelumnya. Kira-kira ratingnya berapa tuh? Dari 1 sampai 10. Kalau menurut aku 8 lah. 8 ya, 8/10 ya. Menurut aku juga segitu, keren banget sih untuk pengambilan lokasi, terus untuk backsoundnya juga ya, masuk banget. Membahas tentang film KKN yang tembus sampai 7 juta penonton. Ternyata di situ pasti kalian juga termasuk kita ada yang nggak sadar nih, kalau ternyata terdapat perbedaan dengan cerita asli yang ada di Twitternya Simple Man. Ya, Di bagian mana? nggak sadar pada ya? Nggak sadar. Terus di bagian saat Bima bertemu dengan jin penunggu alas tersebut, itu kan Bima niatnya mau menolong Widya, sehingga mengorbankan dirinya jadi ngikutin kata jin. Tapi dalam cerita aslinya di threadnya Simple Man itu ternyata Bima sendiri nih yang bikin onar. Jadi antara 6 mahasiswa yang KKN di ceritanya itu si Bimanya sendiri nih nyeleweng gitu. Jadi apa sih yang kerok deh kayak gitu, karena si dianya lakukan perjanjian sama si penunggu hutan tersebut kayak gitu. Oke, membahas si Bima ini gimana bisa dia bertemu Badara Wuni. Jadi yang aku dengar dari cerita ya, menurut yang beberapa orang yang kayak mereka tuh melakukan astral projection atau melakukan perjalanan astral. Kan ada beberapa orang yang bisa mereka melakukan perjalanan astral untuk ke lokasi tersebut untuk membenarkan cerita ini tuh fiktif atau memang kisah nyata. Tapi di beberapa orang yang membahas itu di channel YouTube mereka juga ada, itu memang kisah nyata. Terus aku sempat dengar dari mereka ceritanya gini. Jadi si Bima itu emang masuk ke KKN itu, maksudnya ke desa itu memang udah niatnya tuh buruk gitu. Jadi mungkin niatnya dia KKN karena mau dekat sama si Widya, ya kan? Karena flashback lagi si Bima itu suka sama Widya dari dulu ya, pas mungkin di kampus ya. Akhirnya KKN-nya bareng. Oh, kesempatan dong aku buat deketin Widya gitu si Bima mungkin. Terus karena mungkin emang Widyanya nggak peka atau gimana, cewek gitu lah ya, harusnya dikejar dulu dong. Tapi kan setelah mereka juga memasuki itu kan emang benar-benar sakral banget ya, masih kental aura mistisnya. Nah, si Bima itu dengar kabar-kabar dari warga desa kalau ada jin penguasa situ itu kayak sering minta tumbal gitu ya. Ada yang dipersembahkan lah ya. Akhirnya si Bima nggak sengaja ketemu sama situ, entah nggak tahu dalam mimpi atau apa, kita nggak tahu ya. Terus akhirnya minta tolong gitu loh, minta tolong buat apa sih bahasanya, melet ya, bener, buat melet gitu. Bahasa Indonesianya apa sih? Guna-guna. Iya, kayak guna-guna bikin si Widya biar satu cinta sama Bima. Akhirnya dalam perjanjian itu Bima tuh dapat kawaturinya sang penari itu. Tapi kan secara secara spiritual juga atau secara logika, kita udah kerjasama sama jin, kita masuk dimensi mereka, nggak mungkin dong jin itu ngasih kita tuh secara cuma-cuma. Pasti dia minta imbalan dong. Namanya juga simbiosis, kan harus saling menguntungkan satu sama lain. Akhirnya si jin itu tuh tanya, aku ngasih ke kamu bisa dapat Widya, tapi aku kepengen punya pengganti gitu, kayak mungkin penari ya buat alam mereka kan. Nah si Bima kan
yang pas itu dalam satu kelompok itu ada 6 orang, aslinya sih 14 orang ya, cuma mereka kan dibagi gitu kan kalau KKN. 6 orang itu cewek kan ada 3, itu Widya, Ayu sama Nur. Nah karena Bima suka sama Widya, nggak mungkin dong Widya ngorbanin si Widya, Widya jadinya Bima ngorbanin Widya. Terus kalau Nur juga nggak mungkin, karena si Nur ini kan teman dekatnya Bima. Bener, satu pondok dulu ya. Akhirnya entah karena iseng atau keceplosan, Ayu gitu. Ayu yang buat ganti. Nanti mungkin si Bima ini mikirnya tuh apa nih ini si ini nyainya ini tuh cuma bercanda gitu loh, ya kan? Cuma bercanda nih, nggak mungkin beneran gitu. Tapi kan akhirnya karena itu oke, saya terima nih kamu bilangnya Ayu gitu kan, walaupun sebenarnya si gini apa nih tadi ya kita bisa sebut Nyai Badarawuhi, dia tuh kepenginnya si Widya, karena disebutkan juga di film ada adegan Bang Duyut bilang kalau Widya itu kamu tuh punya apa anak getih anget kayak darahnya suci gitu. Jadi seperti yang aku tahu ya kan, getih anget itu dalam arti masyarakat Jawa kuno gitu, itu dia yang punya sekat anak aktor, terus kayak hidupnya tuh ngelesa gitu loh, langsung gitu, kayak sederhana dan orangnya nggak pernah kayak bikin masalah lalu iya bener nggak neko-neko selalu terima gitu. Terus apalagi auranya itu bisa banget buat mereka makhluk-makhluk yang aku mata tuh kayak mau ngikutin gitu, suka. Ini mohon maaf ya kalau suara kita nggak jelas karena emang kita lagi hujan deras banget. Ya bener banget, kita tag aja ini susah ya karena beberapa kali ada gangguan ya, tapi kalian nggak perlu tahu lah, intinya saya menyuguhkan ini buat kalian. Tadi ngomongin jadi anget ya. Nah karena si Nyai ini kan kepengennya dia, tapi kan si Bima itu bilangnya udah masahin Ayu, akhirnya ya udah karena itu. Terus singkat cerita Bima kan ngasih Kawaturi itu ke Ayu. Si Ayu itu kan dikasih Kawaturi sama Bima, tapi sama si Ayu udah dikasih karena Ayu suka sama sama plot twistnya adalah si Ayu suka sama Bima, akhirnya cemburu lah ya pasti ya. Apaan sih kalau Bima ngasihnya ke Widya, pasti kan gitu. Di luar nggak tahu Ayu tuh tahu ini benda mistis atau enggak tahu lah ya, tapi intinya emang nggak dikasih ke Widya. Nah akhirnya kan Bima tahu tuh, kalau Bima tahu si Ayu tuh emang nggak ngasih, kayak curiga gitu. Tapi kalau dalam filmnya kan tahu ya nggak dikasih, tapi kalau cerita aslinya dia nggak langsung labrak Ayu, cuma kayak perasaannya tuh, Ayu ngasih nggak ya gitu loh, kayak apa sih, curiga si Ayu tuh nggak bakalan ngasih gitu. Nah terus aku denger juga itu akhirnya karena si Ayu ini kan udah dipasrahin sama Bima buat si Nyai, nggak tahu di mana Nyai entah datang ke mimpi atau gimana tuh nemuin apa sih si Ayu, akhirnya mereka ketemu. Nah sama Nyai ini kan tahu kalau Ayu tuh suka sama Bima karena tahu Kawaturinya dia tuh dipegang sama Ayu. Akhirnya jadinya tahu nih ini anak berarti suka sama si Bima gitu kan. Akhirnya diomong lah, nih aku kasih kamu selendang iya selendang hijau gitu yang buat Mari kan. Selendang hijaunya itu digunain buat kamu melet Bima gitu, biar Bima jadi suka sama kamu. Akhirnya kan dikasih selendang itu. Akhirnya Ayu nggak tahu itu yang di depan itu makhluk dari bangsa lain atau bukan, ya udah karena suka gitu kan, gimana biar aku dapetin Bima. Akhirnya selendang itu diterima sama si Ayu, tapi karena kesalahannya itu terima selendang itu beneran dipakai gitu buat nikah si Bima. Akhirnya fokusnya Bima jadi beneran kayak ada perasaan sama Ayu gitu, suka gitu. Nah tapi yang bikin kesalahan ya, karena itu kan kalau mereka udah pakai benda-benda gitu kan mereka di bawah alam sadar, karena ilmu epilepsi ya kan, sudah ilmu epilepsi di bawah alam sadar. Si Ayunya juga di bawah alam sadar juga karena dia megang Kawaturi itu yang dari si Nyai kan. Kayaknya nggak tahu gimana ya, namanya manusia hilaf ya, mereka entah nggak tahu berbuat apa di tempat yang dikeramatkan di desa itu, yang katanya itu namanya Singen, yang apa sih, kayak kolam kayak gitu, kayak tempatnya kita tuh apa sih bener ya, kolam buat mandi. Biasanya kan ada emang kayak di daerah Jogja atau Jawa mana gitu ada kan. Kalau di tempat kita mah kayak Curug Kecil ya, ada biasanya buat mandian kayak belik gitu loh. Iya kan di bahasanya sini ya, menggunakan kayak gitu. Akhirnya bikin marah dong, akhirnya si Nyai ini marah
karena kesalahannya mereka. Tapi emang udah ada gimana sih ya, nggak tahu sih, yang salah emang juga semua dalam pihak semua itu salah, manusianya salah, jinnya juga salah. Karena kan ibaratnya jin ngasih itu kan otomatis manusia melakukan dalam bawah di alam bawah sadarnya mereka. Tapi juga manusianya ngelihat tempat gitu loh, itu kan juga terkamat. Akhirnya tuh jin satu hutan itu marah gitu buat menghukum mereka. Terus setelah cerita itulah ya, akhirnya kan ketahuan gitu kan. Terus jadi kayak sukmanya mereka tuh nggak bisa balik, diambil paksa sama penghuni alas itu. Tapi aku dengar jadi sebenarnya tuh kalau nyainya ini yang disebut Dawu gitu ya, Nyai Badarawuhnya tuh kayak nggak mau lah ngambil Ayu sama Bima, aku cukup Bimanya aja gitu. Karena kan Bima itu udah melakukan dia nih, gimana caranya biar tetap dia bantu. Aku maunya Bimanya aja karena dia yang awalnya ini kan gitu. Kayak gimana sih? Nyai itu tuh udah melupakan si Ayu, padahal kan emang Ayu buat jadi taruhan kan. Tapi udahlah aku lupain, aku pengen sama Bima aja, nikah sama dia dalam arti tuh nikah di alam mereka ya, dalam arti. Tapi yang bikin marah itu penghuni hutan itu loh. Jadi kalau dalam dimensi spiritual, hutan itu tuh jadi kayak kampung juga. Ya banyak orang-orang yang di situ gitu. Kan itu biasanya ada pertunjukan, kepercayaan masyarakat itu ada pertunjukan tari. Dan yang nari itu tuh harus juga bangsa mereka gitu. Akhirnya karena marah sama si Ayu sama Bima itu ngelakuin hal yang enggak, kepengen lah si Ayu gantiin nari untuk nyanyi. Walaupun awalnya nyanyi itu akhirnya nggak mau, tapi kan karena paksaan warga-warga, gimana juga dong, akhirnya si Ayu itu lagi tidur, sukmanya di depan jadi cara raganya itu kayak orang gimana ya, orang deket-deket apa sih, kejang-kejang. Iya, kejang-kejang. Udah jadi kalau besar loh, kita bahas lah. Tadi videonya mati. Tadi sempat kita kepotong ya guys, karena mati videonya. Sekarang udah tambah gede. Oke, nggak apa-apa. Nah, intinya si Ayu akhirnya seperti itu. Nggak lama kemudian dia meninggal, dan Bima juga sama ya, ditemukan juga meninggal 3 hari setelah kejang-kejang itu karena semuanya bertahan. Buat kalian yang tanya, kok bisa sih dan apakah sampai sekarang Ayu ini masih nari di sana? Yang aku dengar dari teman-teman aku yang udah melakukan astral projection ke daerah sana, si Ayu ini sebenarnya cuma ditahan, tapi dia nggak beneran nari setiap jengkal tanah gitu loh. Kayak nggak setiap hari. Jadi memang ada acara pertunjukan tari di alam sana, tapi kayak khusus bulan-bulan surah gitu ya. Mungkin ya, bulan-bulan tertentu. Jadi nggak setiap itu. Tapi emang yang teman aku lihat, dia bilang tuh nangis, tapi kayak duduk. Terus ada banyak cewek-cewek juga. Mungkin itu cewek-cewek itu adalah penduduk tempat yang dijadikan tumbal mungkin ya, buat nari juga gitu. Jadi kayak banyak stok seperti di penjara sukma-sukmanya gitu. Kalau si Bima ini tuh jarang kelihatan, tapi pernah kelihatan si Bima itu tuh sama anak-anak kecil. Ada yang lihat pas sana ada cowok, badan-badannya seperti yang deskripsikan sama Simple Man, gede gitu kan, dia tinggi kan Bima. Bawaan kecil gitu, digendong, jadi dia tuh kayak gendong bayi, tapi banyak gitu. Mungkin bayi tapi kecil gitu banyak, tapi kan kalau di streetnya Simple Man itu kan bayi ular ya, maksudnya sama dia sama Nyai hasilnya. Mungkin seperti itu, tapi kalau dalam dimensinya mereka jadi kayak manusia juga dong, jadi anak. Cuma kalau yang lihat mungkin itu banyak banget ular gitu, banyak ular kan. Jadi kesimpulannya kalau sampai sekarang mereka masih di sana, tapi mereka bakalan kembali ke atas, maksudnya ke jalan yang lebih baik, ke alam akhirat gitu lah ya. Nunggu saatnya dia udah benar-benar harus dipanggil. Jadi sekarang tuh kayak dia tuh cuma kayak raganya doang yang mati, tapi jiwanya tuh masih hidup tapi di sana gitu. Udah beda alam. Jadi seperti itu. Jadi kita kayak mau nyalahin jinnya, kesalahan jinku itu gak semuanya salah mereka ya, karena kan manusia juga kan. Manusia juga salah. Kenapa dari awal kok si Bima ke situ niatnya udah jelek? Apalagi kan itu ke desa orang, wilayah orang, bukannya kita nggak tahu gitu ya. Mereka itu sebagai tamu seharusnya menghormati kata tertulis di situ sopan. Ya di mana bumi pijak, itu langit dijunjung, harusnya kayak gitu. Kenapa malah dari awal niatnya udah buruk? Akhirnya kan kejadian yang enggak, dan itu mempengaruhi teman yang lainnya.
akhirnya juga si Ayu gitu ke sana, terus teman-teman mereka jadi KKN dicabut semua, dicoret dari ini kan universitasnya juga kan, akhirnya seperti itu. Jadi saran aku guys buat kalian yang masih penasaran dengan cerita ini, udah cukup kita doain aja buat almarhum dan almarhumah, semoga disana lebih baik lagi. Terus udah stop deh, kalian jangan kepo-kepo di mana sih desanya, siapa nama aslinya, gimana gambar aslinya dari foto-fotonya. Kita menghormati mereka aja. Anggap aja kalian itu baca cerita fiktif deh, gak usah dianggap nyata. Karena kasihan juga kan. Terus buat apa juga kayak kalian harus ngomong-ngomong gitu. Dan aku dapat pesan dari temanku untuk suruh yang Muin, dia yang udah ketemu sama Nyai Badara Wusi. Di sana dia bilang kayak gini, saya sudah tahu kalau bangsa kalian maksudnya kita lah manusia, bangsa kalian sedang mencari keberadaan saya. Maksudnya di hutan itu loh, kayak lagi nyari hutannya kan. Cukup gitu, jangan dilanjutkan. Maksudnya jangan bahasanya, jangan ganggu saya gitu loh, jangan nyenggol. Saya di situ udah tenang, ini kawasan saya, kita kan berdampingan. Saya menghormati Anda juga menghormati saya. Jangan sampai dicari-cari, karena udah banyak beberapa bangsa kalian, manusia maksudnya, datang ke saya gitu. Mungkin dalam bentuk seperti itu, astral projection. Jadi saya nggak mau terlalu terekspos lah bahasa kita. Udah cukup. Kalau kalian sudah tahu ya sudah, jangan diteruskan. Dan ini juga bukan salah saya semua. Toh nanti juga kedua manusia ini bakalan kembali ke yang kepada sang pencipta gitu, bilangnya begitu. Itu maksud aku nyampe ke kalian yang masih merasa sudah dari stop, karena kan sosoknya itu juga sudah ngomong untuk memperingati kita, udah jangan ikut campur lah. Intinya stop, jangan cari tahu gitu. Gimana menurut pendapatnya Mas? Ya kalau pendapatku sih yang belum nonton buruan nonton. Karena filmnya seru. Diambil dari kisah nyata dan juga sisi positif yang harus diambil pelajarannya. Ya dimanapun kalian berada harus sopan dan kayak menghormati adat dan istiadat di tempat tersebut ya. Jangan sembarangan lah. Toh semua juga apa yang kita lakuin balik kita ke diri kita sendiri nantinya. Kalian yang suka film berbau legenda atau mistis gitu ya, ini non horor banget ya. Aku jujur reviewnya karena film ini tuh nggak terlalu horor, karena dia menceritakan alur kisah ceritanya, bukan hororan sosoknya ya. Karena emang sosoknya begitu nggak begitu yang kalian dapatkan horornya. Cuma kalau kisah nyata seperti ini lebih dapat mistisnya. Seperti itu, kalian wajib buat tonton, mumpung masih tayang di bioskop, jangan sampai ketinggalan. Dan pesan saya, dimanapun kalian berada, kalian harus bisa menjaga sopan santun. Oke guys, sekian dari saya dan Mas juga bahas tentang tentang kakak yang bisa penari. Kalian ambil sisi positifnya saja. Kalau kami ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.